Lubang hitam atau black hole pada dasarnya merupakan bagian dari ruang waktu yang memiliki gravitasi paling kuat. Saking kuatnya, bahkan cahaya sekalipun tidak bisa kabur darinya. Lubang hitam terbagi menjadi dua, yaitu lubang hitam dan lubang hitam supermasif, yang seringkali ada di pusat suatu galaksi. Salah satunya adalah galaksi Bima Sakti. Di sekitar lubang hitam, biasanya ada permukaan yang disebut horizon peristiwa. Nah, objek inilah yang disebut hitam, karena menyerap apapun yang ada di sekitarnya dan tidak dapat kembali lagi, bahkan cahaya sekalipun. Nah, sebelum lanjut videonya, kita mau kenalin channel kita yang lainnya nih, hehe. Nama channelnya Movie Crop. Di channel ini, kita sajiin buat kamu cerita alur film yang sangat menarik. Banyak film astronominya juga loh. Yuk langsung aja subscribe Movie Crop ya. Kamu dapat subscribe melalui link di deskripsi atau link di pojok kanan atas video ini guys. Makasih semuanya. Yuk lanjut videonya. Teori adanya black hole atau lubang hitam sendiri pertama kali diajukan pada abad ke-18 oleh John Michell dan Pierre-Simon Laplace. Setelah itu, teori dikembangkan oleh astronom Jerman bernama Karl Schwarzschild. Susah banget guys nebut namanya. Dengan berdasarkan teori relativitas umum milik Albert Einstein dan semakin dipopulerkan oleh Stephen William Hawking. Istilah lubang hitam mulai populer ketika John Archibald Wheeler menggunakannya pada ceramah-ceramahnya pada tahun 1967. Walaupun dia dianggap luas sebagai pencetus pertama istilah ini, namun dia selalu menampik dengan pernyataan bahwa dia bukanlah penemu istilah ini. Pertanyaannya, dari mana sih lubang hitam ini muncul? Nah, pada dasarnya, ini berkaitan dengan proses terbentuknya bintang. Pada mulanya, bintang terbentuk dengan kondisi di mana tingkat radiasi dan gravitasinya seimbang. Saat bintang kehabisan bahan bakar untuk melakukan fusi, tingkat radiasi keluar semakin melemah dibanding dengan gaya gravitasi ke dalam. Dari sana, bintang mengalami keruntuhan, dan kemudian mengalami sebuah ledakan supernova. Dalam ledakan ini, ada dua kemungkinan hasilnya, menjadi bintang neutron atau menjadi lubang hitam. Lubang hitam sendiri akan mati melalui proses radiasi Hawking. Proses ini sederhananya seperti membongkar bagian per bagian dari lubang hitam itu sendiri. Selama berjalannya waktu, lubang hitam akan terus mengecil, hingga akhirnya mengalami ledakan super besar. Akan tetapi, proses ini cenderung memakan waktu cukup lama. Sedangkan ukuran lubang hitam pastilah besar, maka bisa jadi manusia tidak akan menyaksikan apa-apa dari peristiwa ini. Setiap galaksi memiliki pusatnya, yang sebagian besar merupakan supermassive black hole, atau lubang hitam supermassive. Galaksi Bima Sakti kita pun juga begitu. Di tengah galaksi Bima Sakti, ada lubang hitam supermassive bernama Sagittarius A, yang masanya kurang lebih 4 juta kali lebih besar dari matahari. Ilmuwan menemukan bahwa jarak bumi dengan lubang hitam ini lebih dekat dari perkiraan. Tapi tidak perlu khawatir. Ini bukan berarti bumi akan dilahap oleh lubang hitam tersebut. Temuan ini merupakan hasil permodelan galaksi Bima Sakti yang lebih akurat berdasarkan data baru. Selama 15 tahun terakhir, proyek astronomi radio yang dijalankan oleh National Astronomical Observatory of Japan telah mengumpulkan banyak data. Nah, ini yang bilang bukan NASA loh ya. Kamu yang bilang NASA hoax, perlu digarisbawahi. Ini yang bilang bukan NASA loh ya. Menggunakan teknik interferometri untuk mengumpulkan data dari teleskop yang tersebar di Jepang. Setelah itu, menggabungkannya dengan data dari proyek astronomi lainnya untuk membuat peta Bima Sakti yang lebih akurat. Dengan menentukan lokasi dan kecepatan sekitar 99 titik spesifik di galaksi kita, Vera menemukan bahwa lubang hitam Sagittarius A
yang berada di tengah galaksi kita sebenarnya berjarak 25.800 tahun cahaya dari bumi. Jarak tersebut hampir 2.000 tahun cahaya lebih dekat dari yang diperkirakan ilmuwan sebelumnya. Selain data tersebut, hasil kalkulasi model ini juga menemukan bahwa bumi bergerak lebih cepat dari perkiraan. Model sebelumnya menyimpulkan bahwa bumi bergerak dengan kecepatan 220 km per detik. Kecepatan itu adalah kecepatan bumi saat mengelilingi pusat galaksi. Adapun model baru yang ditemukan, Vera menyimpulkan bahwa pergerakan bumi lebih cepat, yaitu 227 km per detik. Kedepannya, proyek Vera ini akan meningkatkan akurasi model peta galaksi Bima Sakti dengan mengambil data titik yang lebih banyak lagi, dengan bergabung ke East Asian VLBI Network dan mengumpulkan data dari teleskop radio yang tersebar di Jepang, Cina, dan Korea Selatan. Lubang hitam bukan sesuatu yang mudah ditangkap kamera, karena tidak bisa memantulkan cahaya, jadi sangat tersembunyi di tengah gelapnya luar angkasa. Tidak hanya itu, ukuran lubang hitam tergolong kecil sebagai objek luar angkasa. Kita ambil contoh Sagittarius A. Meski masanya 4 juta kali lebih besar daripada matahari, diameter lubang hitam ini hanya sekitar 23,6 juta kilometer, setengah dari jarak antara Merkurius dan matahari. Tapi ilmuwan yang tergabung dalam proyek Event Horizon Telescope, mereka yakin akan bisa menangkap wujud Sagittarius A dalam kamera. Teleskop yang sama juga merupakan instrumen yang digunakan untuk mengambil foto lubang hitam supermasif pertama. Sebagai objek luar angkasa dengan massa yang besar, lubang hitam Sagittarius A sering mengalami perilaku yang aneh dan mempengaruhi lingkungan sekitarnya. Misalnya pada Agustus 2019 lalu, astronom menemukan bahwa event horizon di sekitar Sagittarius A terlihat lebih terang karena lubang hitam ini lebih aktif dari biasanya. Padahal, biasanya lubang hitam ini termasuk objek yang cukup tenang. Astronom yang mengamati Sagittarius A menggunakan teleskop Keck di Mauna Kea, Hawaii, menyimpulkan bahwa peristiwa ini kemungkinan disebabkan oleh lewatnya bintang S02 pada tahun 2018 lalu, atau objek berdebu yang disebut G2 pada tahun 2014. Nah, jadi walaupun diperkirakan lebih dekat, kalian tenang aja ya guys, karena jaraknya masih sangat jauh. Nah, gimana? Menarik gak pembahasan kita kali ini? Coba dong, kalian rekomendasiin apa lagi yang ingin kalian bahas di Ilmunesia. Sekian video Ilmunesia kali ini, semoga bermanfaat dan dapat memperluas wawasan astronomi kalian. Terima kasih sudah nonton sampai habis, dan salam astronomi!